Shalom, saya Kristiani Sambobungin dari Prodi Teologi Kristen kelas B ingin menjelaskan mengenai Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI, di mana PUEBI ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama penulisan kata, yang kedua penulisan angka atau bilangan, yang ketiga tanda baca, keempat tanda hubung, dan yang kelima penulisan unsur serapan. Dari kelima bagian tersebut, saya mengambil satu bagian, yaitu penggunaan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah dan buku itu sangat tebal. Yang kedua yaitu imbuhan. Imbuhan terdapat pada awalan atau sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Bentuk ulang terbagi atas 3 bagian, yaitu bentuk ulang berubah sebagian, bentuk ulang berubah bunyi, dan bentuk ulang sempurna. Bentuk ulang berubah sebagian misalnya kemana-mana dan terus-menerus. Bentuk ulang berubah bunyi misalnya lauk pauk dan serba-serbi. Bentuk ulang sempurna misalnya anak-anak, jangan-jangan, mata-mata, hati-hati, dan ubun-ubun. Bila bentuk ulang diberi huruf kapital, misalnya pada nama diri atau nama lembaga, dokumen, dan lain-lain, atau judul buku, majalah, dan lain-lain. Bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama setiap unsurnya, sedangkan bentuk ulang lain hanya diberi huruf kapital pada huruf pertama unsur pertamanya. Misalnya, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Yang kedua, slogan terus-menerus ramah-tamah dikampanyekan oleh gubernur itu. Yang keempat yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasar kata dilakukan sebagai berikut. Bagian A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat, dan saat. Bagian B, huruf diftong yaitu ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara, survei, dan amboi. Berikut bagian C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau yang termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, mutakhir, musyawarah. Bagian D, jika di tengah kata terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, caplok, makhluk, mandi. Yang kelima yaitu kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Yang keenam yaitu partikel. Yang termasuk dalam partikel yaitu lah dan ka. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku.
Partikel pun yang mempunyai unsur kata penghubung ditulis serangkai, misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Partikel per yang berarti demi atau tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu Rp50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Yang ketujuh yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Misalnya, H. Hamid yang berarti Haji Hamid, Suman HS Suman Hasibuan, W. R. Supratman Wage Rudolf Supratman, M. B. A. Master of Business Administration. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIG Badan Informasi Geospasial, BIN Badan Intelijen Negara, LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog Badan Urusan Logistik, MABIM Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, dan Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Yang kedelapan yaitu kata ganti, yang terdiri dari ku dan kau, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki. Yang terakhir nomor 9 yaitu kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kamija batik. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Demikian yang saya sampaikan mengenai penulisan kata. Sekian dan terima kasih.